tabel. Nanti coba kita bikin dalam bentuk tabelnya, mana yang sesuai dengan teori, mana yang belum ya. Untuk selanjutnya kita bisa bahas. Baik, hari ini kita akan kuliah endokrinologi yang kedua. Kalau kemarin saudara sudah mengetahui beberapa fungsi hormon ya. Jadi kalau endokrin ini hubungannya dengan hormon dan enzim, terutama lebih banyak di hormon. Nah, dari kinerja hormon seperti kita ketahui bersama, dia dihasilkan di suatu organ, tetapi dia bisa bekerja pada organ yang lain ya. Jadi dia tidak serta-merta memiliki suatu saluran khusus, tetapi ikut dalam pembuluh darah. Intinya kinerja dalam suatu hormon itu haruslah berhubungan antara suatu senyawa hormon tersebut dengan reseptor yang ada. Lock and key ya. Jadi kalau tidak sesuai maka kinerja hormon tersebut tidak akan bisa memberikan efek. Baik, saya lanjutkan. Sudah berganti PPT-nya? Oke. Prolaktin ya. Yang kita bahas pertama adalah prolaktin. Prolaktin ini adalah suatu hormon yang dia memiliki fungsi untuk perkembangan dari kelenjar susu, terutama pada fase-fase kehamilan. Jadi kenapa di dalam siklus dari reproduksi itu, kapan susu dihasilkan? Susu dihasilkan adalah ketika hewan tersebut mengalami istilahnya kehamilan terlebih dahulu ya. Dia akan berkembang kelenjar maminya. Setelah itu baru akan bisa dikeluarkan dalam bentuk susu yang dimanfaatkan oleh manusia ya, terutama contohnya pada sapi perah. Itu ketika sudah melahirkan. Ya, jadi tidak bisa hewan tersebut memproduksi susu jika belum melahirkan. Ya. Contoh, di sapi itu bagaimana dokter? Kan muncul pertanyaan seperti itu biasanya. Nah, di sapi ini masa produksinya bisa 6 bulan setelah kelahiran. Jadi pada kelahiran di minggu pertama itu atau di awal kelahiran dia memproduksi susu yang dinamakan dengan kolostrum. Kolostrum ini sangat tinggi dengan protein ya. Terus beberapa imunoglobulin serta beberapa antibodi maternal ya, antibodi yang diberikan oleh induk kepada anaknya. Dari situ muncul namanya di dalam biofir itu untuk kolostrum tidak boleh dikonsumsi manusia. Jadi secara peri kehewanannya, kalau kita ngomong peri kehewanan, kolostrum itu harus diberikan kepada anak. Minimal adalah 7 hari sampai 10 hari. Nah, setelah itu baru dimanfaatkan. Nah, pada masa ini, ya, pada masa produksi, disebutnya di dunia peternakan masa produksi susu, hormon yang bekerja ini adalah oksitosin, prolaktin, estrogen, dan lain sebagainya. Sehingga dari kolaboratif hormon tersebut bisa memproduksi susu, bisa menghasilkan susu. Nah, dari sini, dari susu yang dihasilkan, tentu ada masa di mana dia harus berhenti untuk menyiapkan kelahiran kembali. Jadi kalau sapi itu setelah dia melahirkan, ya, dia mengalami ini revolusi dari kelenjar kelaminnya untuk kembali ke kondisi semula sebelum melahirkan. Setelah itu muncul siklus birahi, baru di IB kembali. Jadi tidak nunggu setelah masa menyusuinya selesai, tidak. Jaraknya sangat dekat ya. Jadi hewan tersebut akan kondisinya itu hamil sambil menyusui di sapi perah. Nah, maka dibutuhkan namanya masa kering. Masa kering ini untuk menyiapkan produksi air susu berikutnya. Nah, kalau kehamilan di sapi itu, ada yang tahu berapa bulan kehamilan di sapi? 9 bulan. 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan. Mirip dengan manusia.
Nah, di sapi ini ketika 2 atau 3 bulan sebelum dia melahirkan, komposisinya dari air susu pun berubah. Di mana komposisi tersebut akan lebih banyak mengandung air daripada beberapa protein ataupun lemak terlarut. Semakin turun kualitasnya. Nah, untuk itu di stop, tidak diperah, maka makanan yang dia konsumsi akan bukan untuk produksi susu dan hamil, tetapi lebih fokus untuk metabolisme tubuhnya, serta untuk pertumbuhan janin. Tujuannya nanti ketika dia melahirkan kembali, ada fase dia akan menghasilkan kolostrum kembali dan susu kembali, itu cadangan dari lemak tubuh, cadangan dari protein tubuh itu sudah cukup dari penyediaan di waktu masa kering. Kalau tidak, apa yang terjadi? Yang terjadi bisa terjadi hipokalsemia. Nanti kita akan bahas hipokalsemia, terus kelemahan dan lain sebagainya. Jadi sapi tersebut, induk tersebut setelah melahirkan dia akan ambruk, dia akan tidak bisa berdiri, tidak mampu berdiri. Ya, itu salah satu beberapa fungsi dari hormon prolaktin dan bekerja sama dengan oksitosin maupun estrogen. Baik, yang pertama prolaktin ini dia nantinya adalah di masa laktasi ya. Jadi kalau sapi darah dia belum bunting, maka hormon ini tidak aktif. Tetapi kalau hewan tersebut sudah bunting ya atau grafit, maka hormon prolaktin ini akan disekresikan. Nah, untuk apa sekresi dari hormon prolaktin ini? Tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan diferensiasi kelenjar susu. Jadi kelenjar susu tersebut akan lebih berkembang. Kalau secara makro, saudara bisa mengamati pada beberapa hewan betina yang grafit, tentunya kelenjar susunya akan lebih aktif, lebih besar ukurannya, ya. Ini yang bisa saudara amati secara makros. Di histologi pun juga nanti kalau saudara melihat gambaran dari kelenjar mame, maka nanti dalam pembentukan pengaruh dari hormon prolaktin ini terjadi pengembangan selnya. Kantung-kantungnya ini lebih besar dan lebih aktif kelenjar yang ada di dalam. Di samping itu prolaktin juga sebagai laktogenesis ya, untuk pembentukan ASI. Nah, kalau ASI ini kan air susu ibu ya, tapi kalau di sapi disebutnya adalah langsung tanpa air, susu gitu aja, susu sapi, susu kambing dan lain sebagainya. Ya. Terus galaktopoiesis ini untuk mempertahankan laktasi. Nah, galaktopoiesis ini pengaruh juga dari prolaktin. Jadi prolaktin itu kalau ditanya untuk apa? Untuk laktogenesis. Lakto ini adalah susu ya, genesis ini adalah pembentukan. Terus galaktopoiesis ini untuk mempertahankan masa produksinya. Memang komposisi air susu ini akan berkurang ya, berkurang. Susu sapi, susu kambing itu sudah banyak riset yang meneliti hal tersebut, bahwa semakin ke belakang atau semakin lama dalam masa laktasi itu komposisinya akan semakin berkurang. Lebih banyak kandungan airnya daripada kandungan lemak dan kandungan protein yang terlarut. Nah, saat hewan tersebut hamil atau grafit ya, progesteron ini akan istilahnya dia menghambat untuk laktogenesis ketika progesteronnya rendah. Tapi kalau progesteronnya tinggi, maka prolaktin pun akan ditekan sehingga laktogenesis tidak ada. Nah, tapi kalau semakin lama ini sangat berbeda ya. Jadi ketika di dalam fase hamil dari hewan, semakin di awal kehamilan di trimester pertama itu progesteron sangat tinggi sehingga prolaktin akan ditekan. Tetapi semakin trimester kedua, ketiga, progesteron akan semakin menurun sehingga prolaktin akan semakin aktif. Maka ketika nanti di semester ketiga dan partus melahirkan, maka air susu yang dibutuhkan oleh anak ini sudah siap. Karena apa? Prolaktinnya sudah aktif mulai di semester kedua sampai nanti
dia partus, hewan tersebut partus ataupun melahirkan. Nah, ini yang terjadi yang saya sampaikan tadi, bahwa di akhir kehamilan itu progesteron dia akan turun. Progesteron turun ya, terutama di trimester ketiga, di 6 bulan sampai ke 9 bulan. Dan estrogen naik. Estrogen akan semakin naik. Nah, kalau ditanya kemarin fungsinya estrogen apa? Nah, fungsi estrogen kemarin adalah bisa jadi untuk meningkatkan motilitas dari uterus. Sehingga mulai muncul namanya nyeri, terus rasa-rasa ingin melahirkan, dan lain sebagainya. Karena impact tingginya estrogen. Nah, tetapi ASI tetap tidak keluar. Jadi kelenjar maminya sudah aktif, tetapi ASI-nya tidak keluar. Karena kita perlu ketahui bersama, ASI ataupun susu dari hewan tersebut bisa keluar apabila ada namanya oksitosin. Ya, ingat ya, hormon lanjutan namanya adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini yang nantinya terpancarnya air susu dari kelenjar susu. Ya, tapi kalau prolaktin itu fungsinya hanya untuk mengaktifkan pertumbuhan dari kelenjar susu dan mempertahankan masa laktasi. Oke. Nah, ketika hewan tersebut partus ya, partus melahirkan, maka prolaktin ini akan semakin meningkat. Bisa juga semakin menurun. Apa yang menjadi faktor antara peningkatan dan penurunan tersebut? Yang pertama adalah frekuensi menyusui. Nah, ini kalau saudara masuk di ilmu manajemen sapi perah, makanya kenapa di dalam proses pemerahan itu sehari 2 kali dan waktunya tetap. Nah, ini adalah untuk mempengaruhi peningkatan dari hormon prolaktin. Jadi kalau pemerahannya itu tidak sesuai dengan waktunya, kadang sehari 1 kali, kadang sehari bisa sampai 3 kali, kadang tidak sama sekali, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap prolaktin. Prolaktinnya akan menyebabkan penurunan, sehingga produksi susu pun akan berkurang. Nah, untuk optimalisasi tersebut, maka disampaikan di manajemen sapi perah itu pemerahan sehari 2 kali. Pagi hari dan sore hari. Dan itu waktunya harus stabil, harus konsisten. Tidak boleh hari ini jam 7, besoknya jam 8, tidak boleh. Atau hari ini subuh jam 4, setelah itu diperah lagi sorenya itu jam 6. Terus berubah setiap harinya, tidak boleh. Jadi harus pasti, harus tetap. Nah, yang kedua adalah sentuhan pada papili mami. Jadi anak dari hewan ya yang setelah partus dia kan langsung bisa berdiri. Langsung bisa berdiri dan langsung dia secara naluri kehewanan ya, dia akan mencari air susu. Nah, setelah itu dari efek sentuhan tersebut dan ditambah respon dari oksitosin, maka air susu bisa terpancar atau bisa keluar. Disebut sebagai milk-letdown effect ya. Akibat adanya sentuhan sehingga memunculkan oksitosin, oksitosin berpengaruh terhadap pemancaran air susu. Yang ketiga adalah visual. Visual ini bisa melihat anaknya ya, dari melihat anak, terus auditif mendengar tangisan anak dan lain sebagainya, maka prolaktin ini bisa meningkat. Oke. Berikutnya adalah ada kejadian namanya hiperprolaktinemia. Jadi hiper itu adalah tinggi, prolaktin ini adalah hormon ini, dan nemia ini adalah di dalam darah. Pengertiannya dari hiperprolaktinemia adalah tingginya kadar prolaktin di dalam darah. Nah, maka laktasi pun akan meningkat. Nah, ketika laktasi meningkat, itu akan memunculkan gejala namanya amenorrhoea. Ada yang tahu ini apa pengertiannya? Ada dismonor, ada amenor. Nah, amenorrhoea ini adalah kondisi di mana hewan tersebut tidak mengalami menstruasi. Ya, jangan salah. Jadi kalau di dalam fisiologi ada siklus menstruasi. Nah, ketika hewan tersebut laktasi,
atau memproduksi air susu ya setelah partus, maka tidak muncul adanya gejala birahi. Sama di sapi pun juga. Nanti seiring dengan turunnya kadar prolaktin di dalam darah, maka memunculkan gejala birahi. Baru setelah itu bisa diinseminasi buatan. Nah, cirinya adalah dia memunculkan gejala birahi, abang, abu, anget, dan lain sebagainya. Itu adalah gejala birahi pada sapi ya. Saya ambil contoh hewan sapi. Nah, baru setelah itu bisa dilaksanakan inseminasi buatan. Jadi kalau tidak ada munculnya gejala birahi akibat prolaktin yang tinggi, maka inseminasi buatan tidak bisa dilaksanakan. Oke ya. Nah, ini juga bisa diaplikasikan oleh beberapa ini, Jadi KB, prinsip KB atau ini apa? Dengan cara positif estrogen ya, positif estrogen, estrogennya diperbanyak sehingga LH akan membaca dengan memberikan feedback mekanisme, tidak memproduksi estrogen kembali. Nah, padahal KB ini didapatkan dari implan, dari bisa ditanam di kulit atau dalam bentuk peroral tablet. Nah, efeknya kalau terhadap testis ya atau jantan ini prolaktin juga diproduksi. Dia memperbaiki spermatogenesis ya. Spermatogenesis, pembentukan sperma, terus kepekaan reseptor ICSH, androgen, dan spermatogenesis. Ya, androgen ini adalah kelenjar ini ya, hormon kelamin ya, testosteron dan lain sebagainya. Jadi kalau kepekaan ICSH ini naik akibat adanya prolaktin, maka hormon yang diproduksi dalam berupa androgen, hormon androgen atau hormon kelamin, testosteron dan lain sebagainya, estrogen itu akan naik sehingga akan memperlancar dari spermatogenesis. Nah, ini yang merupakan efek yang didapatkan pada kelamin jantan. Berikutnya adalah hormon adrenokortikel. Nah, adrenokortikel ini nama lainnya disebutnya kelenjar adrenal dan suprarenal. Secara anatomi, saudara bisa menemuinya pada wilayah bagian atas dari ginjal. Nah, fungsinya apa dari kelenjar adrenal, suprarenal atau kelenjar ini apa? Adrenokortikel ya. Ini adalah sebagai rangsangan simpatis yang nantinya memproduksi epinefrin dan norepinefrin pada wilayah medula. Jadi kalau dibagi ada wilayah dalam dan wilayah luar. Medula ini adalah dalam ya, medial dalam, dan korteks ini adalah wilayah luar. Pada wilayah dalam dari kelenjar adrenal dia akan menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Tapi pada wilayah luar dari adrenal dia akan menghasilkan pada beberapa zona, ada 3 zona. Ini mungkin bisa jadi masuk ke dalam pertanyaan UAS ya. Glomerulosa, fasciculata, sama retikulosa. Nah, untuk yang zona glomerulosa ini adalah menghasilkan mineral kortikoid ya. Serta nantinya pada zona fasciculata dan retikulosa ini menghasilkan beberapa senyawa glukokortikoid dan androgen. Nah, baik itu mineral kortikoid, glukokortikoid, dan androgen, dia menghasilkan efek yang namanya adalah musculinizing. Nah, contoh efek ini bisa juga didapatkan dengan cara progesteron dan estrogen yang dalam jumlah kecil. Oke ya, efek ini adalah efek yang ditimbulkan dari mineral kortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Nah, mineral kortikoid atau disebutnya sebagai aldosteron ya, ini akan berpengaruh terhadap organ ginjal. Apa yang dipengaruhi? Dipengaruhinya adalah pada ion exchange atau pertukaran dari ion yang terjadi di ginjal.
terutama mengenai reabsorpsi Na. Reabsorpsi ini berarti penyerapan kembali terhadap natrium. Seperti kita ketahui bahwa di ginjal itu terbagi dari glomerulus, tubulus proximalis, lengkung Henle, ya, tubulus distalis, dan ductus collectivus. Nah, reabsorpsi Na ini terjadi pada banyak di wilayah tubulus proximalis dan tubulus distalis. Nah, reabsorpsinya ini bisa dalam bentuk peningkatan dari jumlah air, ya. Terus akibatnya dari peningkatan jumlah air yang direabsorpsi, akibat reabsorpsi Na tersebut, terjadi peningkatan volume ekstraseluler. Ekstraseluler akan meningkat, ya. Terus volume darah juga akan meningkat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan dari tekanan darah. Nah, akibat dari tekanan darah, karena GFR-nya semakin meningkat, ya, glomerulus filtration rate, rata-rata kemampuan filtrasi dari glomerulus, akibat tekanan darah yang meningkat, tentu GFR-nya pun akan meningkat. Nah, dari peningkatan GFR ini akan menyebabkan diuresis, sering kencing. Karena apa? Filtrat yang diproduksi semakin banyak. Sehingga volume filtrat yang banyak ini memicu untuk terjadinya diuresis atau frekuensi urinasi yang lebih sering dibandingkan dengan kondisi normal. Nah, berikutnya juga terjadi namanya hipernatremia. Karena apa? Reabsorpsi natrium. Jadi dari filtrat tersebut yang dikeluarkan oleh glomerulus diserap kembali natriumnya, maka natrium akan semakin meningkat di dalam intrasel. Nah, peningkatan dari hipernatremia atau kondisi hipernatremia ini akan menyebabkan polidipsia. Nah, polidipsia ini sama dengan peningkatan volume urin sehingga menyebabkan frekuensi urin yang berlebih. Selanjutnya, apa pengaruh dari reabsorpsi Na selain hipernatremia dan reabsorpsi air yang meningkat? Ternyata bisa berpengaruh terhadap reabsorpsi anion Cl-. Jadi kalau saling mempengaruhi, sama-sama terjadi reabsorpsi, berarti difusi fasilitasi. Peningkatan difusi fasilitasi dari natrium dengan Cl-. Jadi natrium dan Cl- karena diserap kembali, tidak bisa natrium saja, tetapi ada ion yang ikut ataupun distribusi fasilitasi. Ada yang memfasilitasi dari difusi tersebut, yaitu Cl-. Berikutnya, pengaruhnya juga bisa dalam bentuk sekresi H+. Jadi kalau H+ ini banyak disekresi, maka pH darah akan lebih basah, alkalosis. Bukan asidosis, ya, alkalosis. Kalau asidosis itu adalah kondisi asam, berarti H+-nya banyak masuk. Tapi kalau H+-nya banyak keluar, maka yang di dalam sel darah itu lebih banyak bikarbonat. Nah, bikarbonat ini adalah senyawa yang bersifat basah. Makanya kondisi yang diciptakan adalah kondisi alkalosis, bukan asidosis. Ingat-ingat. Terus selain sekresi H+, di sini juga terjadi sekresi dari K+. Nah, sekresi dari K+ ini menyebabkan hipokalemia. Hipo itu adalah kekurangan, kalemia ini adalah kalium. Sehingga akibat dari kekurangan dari kalium, ya, bisa menyebabkan paralisis. Paralisis itu lemas. Jadi dia tidak bisa bergerak, kemampuan bergeraknya kurang, dan kemampuan sel excitable-nya pun menurun. Karena apa? Kalium di dalam intraselnya lebih rendah dibandingkan dengan ekstrasel. Maka terjadi paralisis. Gejala secara makros yang bisa diamati adalah munculnya lemes. Nah, oke, kita lanjutkan. Sebentar.
Apa yang berpengaruh dari kelenjar tersebut pada wilayah kelenjar keringat, kelenjar ludah maupun di intestin atau saluran pencernaan? Bahwa dengan penurunan aldosteron atau kelenjar renal tadi, mineral kortikoid tadi, maka absorpsi Na pun akan menurun ya, dengan cara menahan air pada wilayah ekstentin, sehingga air tidak bisa diserap kembali, tidak bisa direabsorpsi pada wilayah sekum. Nah, akibatnya konsistensi dari feses yang ada pada wilayah sekum ini akan lebih encer. Nah, akibatnya karena lebih encer maka memunculkan adanya diare. Oke. Apabila ada aldosteron yang meningkat, maka ion K ekstravaskuler pun akan meningkat ya. Karena tidak terjadi hipokalsemia tadi. Terus ion natrium akan turun dan angiostenin akan meningkat. Dan apabila aldosteron itu menurun, maka ACTH akan menurun dan terjadi permissive effect. Permissive effect ini adalah efek yang diciptakan dari suatu kelenjar endokrin yang dia bisa mempengaruhi optimalisasi kelenjar endokrin yang lainnya. Jadi berpengaruhnya itu secara tidak langsung. Mempengaruhi optimalisasi kinerja dari hormon atau kelenjar endokrin yang lain. Ya, ini. Oke, karena penekanan dari ACTH, beberapa reseptor testosteron akan menurun, sehingga reseptor yang lain yang nantinya akan memberikan efek lebih. Berikutnya adalah glukokortikoid ya. Tadi mineral kortikoid sudah, sekarang yang masih di dalam hormon yang diproduksi oleh kelenjar suprarenal atau korteks adrenal itu adalah glukokortikoid ya. Ini adalah kortisol, kortikosteron, sama desoksikortikosteron. Nah, ini nama lain secara yang dikurung ini adalah sinonim dari glukokortikoid. Hormon ini memiliki fungsi sebagai anti stres. Ya, jadi kalau saudara stres dan lain sebagainya, maka perbanyak hormon glukokortikoid. Nah, efeknya dari hormon glukokortikoid ini pertama adalah pada metabolisme karbohidrat. Apa yang dipengaruhi di sini? Pertama adalah mobilisasi asam amino dari jaringan ekstrahepatik. Contohnya adalah pada wilayah otot. Terus asam amino di dalam plasma akan meningkat karena apa? Dari wilayah otot tersebut dimasukkan ke dalam wilayah plasma sehingga terjadi peningkatan asam amino. Terus terjadi transport asam amino ke dalam sel hati dan terjadi gluconeogenesis. Jadi pembentukan karbohidrat ini bukan berasal dari senyawa glikogen ya, bukan berasal dari senyawa lemak, tetapi lebih ke arah senyawa asam amino. Asam amino yang dirubah menjadi senyawa glukosa atau karbohidrat baru. Nah, makanya reaksinya disebut sebagai gluconeogenesis. Gluko itu adalah glukosa, neo itu adalah senyawa baru, dan genesis itu adalah pembentukan. Jadi pembentukan glukosa dari senyawa baru. Senyawa baru yang digunakan akibat pengaruh dari glukokortikoid itu adalah senyawa asam amino. Diingat-ingat ya, senyawa asam amino. Sehingga penggunaan glukosa oleh sel pun akan menurun, sehingga glukosa di dalam darah akan menyebabkan adrenal diabetes. Jadi kalau saudara sering stres, ada istilah dulu, penyakit itu memang awalnya dari pikiran, memang betul. Jadi kalau stres, terus penggunaan glukosa di dalam sel ini turun, ataupun tidak menggunakan istilahnya aktivitas, tidak digunakan aktivitas, karena kan di dalam aktivitas membutuhkan energi, membutuhkan glukosa, tetapi tidak ada aktivitas, maka glukosa yang diproduksi akibat adanya glukokortikoid itu menyebabkan glukosa darah meningkat. Nah, ini awal mula terjadinya adrenal diabetes.
Ya, seperti itu. Jadi memang benar penyakit diawali dari pikiran. Dan olahraga ini merupakan salah satu cara penanggulangannya. Dengan cara apa? Dengan cara sel menjadi lebih aktif untuk membentuk ATP, sehingga glukosa yang diproduksi akibat glukokortikoid ini dia akan digunakan, tidak akan menumpuk pada wilayah darah. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, selain metabolisme dari karbohidrat dengan mekanisme gluconeogenesis, dia juga berpengaruh terhadap protein. Nah, kalau di protein, sintesis proteinnya bukan dinaikkan tetapi diturunkan. Nah, maka nanti akan terbentuk katabolisme protein. Nah, kalau sintesis itu adalah pembentukan protein, tapi kalau katabolisme protein itu adalah pemecahan senyawa protein. Jadi senyawa protein ditingkatkan pemecahannya, terus asam amino di dalam darah akan meningkat. Karena apa? Banyak senyawa protein yang dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asam amino, dan terjadi transport asam amino menuju ke sel hati. Ya, karena tinggi di dalam darah, transportlah asam amino tersebut menuju ke sel hati, disimpan protein dalam sel. Nah, penyimpanannya tidak di sel yang lain kecuali dalam sel hati. Ini yang diakibatkan dari glukokortikoid, ya, mineral kortikoid tersebut bisa menyebabkan pemecahan dari asam amino. Tapi kalau di karbohidrat menyebabkan gluconeogenesis, pembentukan senyawa karbohidrat dari senyawa yang baru. Yang ketiga adalah metabolisme lemak yang dipengaruhi. Di dalam metabolisme lemak, mobilisasi lemak ini akan meningkat, sehingga asam lemak dalam plasma akan meningkat dan menimbulkan energi. Tetapi dalam mobilisasi lemak, terus peningkatan asam lemak sampai pembentukan energi, diperlukan senyawa lanjutan yaitu growth hormone dan ACTH. ACTH dan growth hormone ini yang berpengaruh nantinya membantu mobilisasi lemak untuk terciptanya suatu energi. Nah, untuk yang lain-lain, ya, stres ini akan menyebabkan ACTH meningkat, kortisol juga, antiinflamasi, alergi, dan lain sebagainya. Di samping itu, kikardian ritme, ACTH, RH, dan ACTH kortisol ini lebih tinggi di pagi hari. Jadi, saudara usahakan untuk bangun pagi. Nah, bangun saat pagi, ya, pagi, mandi, aktivitas, dan lain sebagainya. Baru nanti setelah malam, ya, ini akan rendah. Kadang kondisi ini yang tergambar dari hormon ini dibalik oleh kita sendiri. Malam hari dia aktivitasnya lebih banyak, pagi hari aktivitasnya tidur. Nah, ini yang nantinya akan menyebabkan kekacauan hormon. Nah, makanya kenapa muncul adanya kanker dan lain sebagainya ini adalah akibat perubahan lifestyle yang tidak sesuai dengan fisiologis dari tubuh. Berikutnya, adrenokortikotropik hormon atau ACTH ini, dia diproduksi di hipotalamus, ya. Terus karena pengaruh dari ACTH relaxing hormone atau ACTH-RH, dia akan mempengaruhi hipofisis anterior. Dari hipofisis anterior, dia akan memproduksi ACTH. ACTH berpengaruh terhadap korteks adrenal, ya, atau kelenjar suprarenal nanti. Dia akan memproduksi namanya kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini adalah sebagai hormon anti-stres, sehingga stres bisa terkompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Sudah saya jelaskan di awal bahwa kompensasinya adalah dalam bentuk pengaruh terhadap 3 metabolisme. Pertama, metabolisme karbohidrat dengan meningkatkan gluconeogenesis. Kedua adalah mekanisme asam amino dengan meningkatkan katabolisme asam amino dan menekan sintesis asam amino.
Yang ketiga adalah mobilisasi dari lemak dengan nantinya produk output terakhirnya berupa energi dengan bantuan hormon GH. Oke ya, ini yang terjadi ketika saudara stres, muncul hormon kortikosteroid atau ACTH. Dari ACTH tersebut bisa meningkatkan beberapa metabolisme yang ada di dalam tubuh, baik itu karbohidrat, baik itu lemak maupun protein. Nah, baik, selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Jadi secara anatomis pada hewan kecil, tikus, mencit, dan lain sebagainya, sulit untuk teramati kelenjar tersebut. Terletak di antara intestin ya, nanti usus 12 jari dan lain sebagainya, usus halus. Nah, itu terletak di wilayah tersebut dan butuh keahlian khusus untuk menentukannya. Kadang sering banyak riset yang penelitiannya menggunakan pankreas, tapi yang diambil adalah lemaknya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, wilayah dari kelenjar pankreas ini dibagi menjadi dua, yaitu wilayah Asini dan Pulau Langerhans. Jadi kalau saudara mungkin sangat sering dengar mengenai Pulau Langerhans ya, itu merupakan bagian wilayah ya dari pembagian hormon kelenjar pankreas. Asini ini dia sekresi enzim, bukan sekresi hormon, terutama adalah enzim-enzim pencernaan. Kalau yang Langerhans ini sel ada dibagi lagi menjadi 4 bagian, ada sel alfa, ada sel beta, ada sel delta, dan sel F. Nah, sel alfa ini dia memproduksi glukagon. Fungsi dari glukagon masih ingat? Apa fungsinya? Meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi glukagon ini fungsinya adalah meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, sel beta dia memproduksi namanya insulin. Insulin ini fungsinya adalah menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi kedua sel alfa dan sel beta ini dengan produksinya masing-masing glukagon dan insulin ini saling bekerja untuk tujuan yang sama. Tujuannya adalah mempertahankan tingkat homeostatis kadar gula di dalam darah. Kalau terlalu rendah, maka yang bergerak glukagon. Insulinnya ditekan. Kalau terlalu tinggi, maka insulinnya yang bekerja. Glukagonnya ditekan. Saling bekerja seperti itu untuk satu tujuan. Nah, kalau sel delta ini hubungannya dengan sekresi somatostatin ya, yang hubungannya berfungsi sebagai pertumbuhan. Nah, transport glukosa ini dinamakan dengan fasilitasi difusi atau difusi fasilitasi. Di mana difusi fasilitasi yang namanya difusi, syarat utamanya adalah harus ada gradien konsentrasi yang berbeda. Jadi pergerakannya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Dia tidak bisa melawan arus. Karena dengan melawan arus, dia transportnya adalah transport aktif nantinya, membutuhkan ATP. Tapi kalau difusi, dia tidak membutuhkan ATP. Difusi terjadi karena adanya gradien konsentrasi yang berbeda. Nah, karena difusinya itu adalah difusi fasilitasi, maka difusi tersebut contohnya natrium dengan glukosa, maka natrium glukosa kan baru bisa masuk jika berikatan atau terfasilitasi adanya natrium. Nah, ini yang terjadi pada senyawa glukosa. Kalau tanpa insulin itu seperempat dari normal. Untuk bisa memfasilitasi glukosa yang ada di peredaran darah untuk masuk ke wilayah jaringan organ atau ke wilayah sel. Nah, pada kasus kejadian diabetes, dengan kemampuan insulin yang 5 kali dari normal bisa memfasilitasi difusi tersebut, maka akan menyebabkan tingginya kadar glukosa di dalam darah. Karena tidak bisa dimasukkan ke dalam sel untuk dimetabolisme atau untuk digunakan menghasilkan energi. Akibatnya apa setelah hal tersebut terjadi?
tentunya ya banyak mikroorganisme ketika ada luka ya mengalami pendarahan dan lain sebagainya, darahnya tinggi akan kadar glukosa. Nah, glukosa ini merupakan senyawa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga pada luka-luka orang yang diabetes itu lukanya sulit sembuh karena tinggi kadar glukosa. Berikutnya, insulin ini efektif di otot rangka dan jaringan adiposa. Dan insulin ini tidak bisa mempercepat transport glukosa, yang dikatakan di sini adalah 5 kali dari normal pada beberapa sel tersebut. Nah, selnya apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah sel otak, yang kedua adalah sel darah merah, yang ketiga adalah pada mukosa usus, dan yang keempat ini adalah pada epitel tubulis ginjal. Secara yang terjadi pada 4 sel ini bukan difusi fasilitasi, tetapi adalah difusi sederhana. Ya, itu yang terjadi pada nilai fisiologis dari transport glukosa akibat adanya pengaruh hormon insulin. Kalau insulin itu adalah untuk memfasilitasi ya masuknya glukosa yang ada di dalam peredaran darah masuk ke dalam sel untuk nantinya terjadi metabolisme dan menghasilkan energi. Oke. Baik, berikutnya pentingnya pengaturan dari konsentrasi glukosa ini. Energi diperoleh dari glukosa, lemak, dan protein. Jadi kalau glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka pasien-pasien diabetes itu cenderung untuk lemah, ya, lemes dan lain sebagainya. Terus glukosa merupakan satu-satunya nutrien untuk otak, retina, sama germinal epitelium. Dan pada wilayah ketiga organ ini, konsentrasi glukosa tidak boleh rendah. Nah, kalau semisal di otak ya, terus glukosanya rendah, saudara pertama akan mengalami pusing. Biasanya pusing. Bisa itu migrain dan lain sebagainya. Contoh kalau saudara telat makan dan lain sebagainya, itu bisa akan menyebabkan migrain. Nah, ini sebagai bentuk gejala klinis dari konsentrasi glukosa yang rendah di dalam otak. Retina nanti penglihatan hubungannya dan germinal epitelium ini nantinya hubungannya dengan reproduksi. Nah, bila konsentrasi glukosa terlalu tinggi, ini pun juga tidak boleh. Karena apa? Nanti akan menyebabkan dehidrasi. Sebagai mekanismenya adalah tekanan osmotik ekstraseluler yang meningkat, air akan keluar dari sel dan menyebabkan dehidrasi. Nah, sedangkan pada tubulis ginjal, glukosa ini akan terbuang di urin ya. Dan ini tidak diperkenankan karena apa? Glukosa itu partikelnya besar, terbuang di urin maka dinamakan glukosuria. Kejadiannya dinamakan adalah glukosuria. Ditemukannya glukosa di dalam urin. Yang kedua adalah osmotik diuretik. Cairan banyak yang hilang karena tertarik tadi ya akibat adanya glukosa, maka banyak pasien diabetes itu merasa haus terus. Ya, haus terus. Dia sudah minum sesuai dengan kebutuhan tapi merasa haus. Karena apa? Ya tadi, karena banyak air yang keluar dari sel tertarik oleh glukosa. Saya lanjutkan, efek dari metabolisme insulin ini adalah terjadinya peningkatan transport glukosa, terutama dari wilayah vaskuler menuju wilayah sel ya. Terus pemecahan dari ini pembentukan dari glukogen meningkat. Jadi glukosa itu apabila tidak bisa dimanfaatkan, contohnya sudah penuh ya, istilahnya sudah penuh atau sudah jenuh di dalam metabolisme sudah terpenuhi semuanya, maka sisa dari glukosa itu akan disimpannya dalam bentuk glikogen. Penyimpanannya di mana glikogen? Bisa di otot, sama di hepar, dan di otak. Terus yang berikutnya adalah metabolisme glukosa akan meningkat.
sehingga energi yang dihasilkan pun akan semakin naik akibat adanya metabolisme dari insulin. Untuk pada wilayah lemak ya, karena glukosa ini terjadi penyerapan ke dalam sel 5 kali lebih banyak melalui difusi fasilitasi, maka dengan adanya insulin tersebut glukosa ini akan mengalami glikolisis. Gliko ini adalah glukosa, lisis itu adalah pemecahan glukosa ya menjadi alfa gliserofosfat. Nah, dari alfa gliserofosfat ini senyawa tersebut akan berubah menjadi trigliserid atau asam lemak, disebutnya asam lemak. Nah, dari asam lemak ini akan dipisah lagi asam lemak dan gliserol. Nah, ini merupakan kinerja dari pembentukan dari senyawa glukosa ataupun dari senyawa lipoprotein. Lipoprotein itu adalah senyawa ikatan antara lemak dengan protein. Berikutnya, metabolisme masih di insulin ya, metabolisme protein. Kalau tadi di lemak, ini yang di protein. Dengan insulin yang cukup, transport aktif asam amino ke dalam sel pun juga akan meningkat. Terjadi sintesis protein ya, pertumbuhan, efek pertumbuhan akan tercapai ya dengan dibantu dengan hormon GH dan N-balance positif. Jadi natriumnya positif dibantu dengan ini growth hormone, maka sintesis protein yang meningkat bisa digunakan untuk pertumbuhan. Apa yang terjadi ketika insulin yang diproduksi oleh tubuh tidak cukup? Bisa keadaan fisiologis atau keadaan patologis. Nah, ketika insulin itu tidak cukup, maka transport asam amino ke dalam sel pun akan menurun. Nah, sedangkan asam amino ini bisa digunakan untuk pertumbuhan dibantu dengan GH. Maka hal tersebut akan menyebabkan sintesis protein pun akan turun dan asam amino di dalam plasma pun akan meningkat. Sehingga pada organ hepar ini akan energi dirubah menjadi gluconeogenesis ya, dari asam amino yang ada tadi karena meningkatan di dalam plasma, atau degradasi asam amino untuk dieskresikan dalam bentuk urea. Jadi ekskresi asam amino yang lewat urin itu tidak boleh dalam bentuk asam amino, ya harus bentuk urea. Nah, apabila terjadi peningkatan dan fungsi ginjal tidak mampu untuk mengekskresikan dari urea, sehingga urea tersebut meningkat di dalam plasma darah, ini adalah awal pengamatan dari kerusakan ginjal, dari basa urea nitrogen. Nah, bisa dilihatnya di mana? Di plasma darahnya. Dari plasma darahnya itu diambil, dicekkan, dilihat hasil basa urea nitrogen. Kalau bunnya itu tinggi, maka terindikasi hewan tersebut mengalami malfungsi ginjal atau mengalami gagal ginjal. Berikutnya adalah kelenjar paratiroid ya. Jadi kalau saudara masih ingat ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, ini sulit untuk membedakan lokasinya, terletak di wilayah mandibula ya. Dan sama-sama menempel antara keduanya. Kelenjar paratiroid terletak di sekeliling kelenjar tiroid. Yang diatur adalah kalsium ya. Kalsium darah nilai fisiologisnya dipertahankan 10 mg/sen atau 5 MEq per liter. Nah, apabila ada kejadian hipokalsemia atau tingginya kadar kalsium di dalam darah, maka kalsium di ekstrasel ini tinggi.
Akibatnya sel saraf ini lebih excitable atau permeabilitasnya meningkat atau sangat mudah untuk dirangsang. Sehingga potensial aksi spontan pun akan terjadi dan menyebabkan adanya tetani atau kejang. Jika terjadinya hipokalsemia atau peningkatan kadar kalsium di dalam darah. Saya lanjutkan. Kalau hiperkalsemia atau tingginya kadar kalsium di dalam darah, refleks akan menurun, menyebabkan konstipasi, sulit untuk buang air besar, terus nafsu makan pun akan turun, dan sistem saraf pun akan ditekan. Pada kejadian abnormal juga akan terjadi hipoparatiroid ya. Hipo itu adalah kekurangan dari hormon paratiroid. Sehingga kadar dari parat hormon atau hormon paratiroid ini menurun, menyebabkan efek kalsiumnya akan menurun, menyebabkan tetani. Kalau kalsiumnya meningkat, dia akan menyebabkan nantinya paralisis. Nah, otot laring ya, otot laring ini yang paling peka. Efek yang didapatkan nantinya adalah spasme atau obstruksi saluran nafas, bisa bersifat fatal bahkan sampai kematian. Nah, fosfat yang dibutuhkan oleh tubuh sekitar 4 mg/sen atau 12 sampai 12 mg/sen. Kejadian kedua adalah yang tadi adalah hipo, penurunan dari kelenjar paratiroid, hormon paratiroid. Kalau yang hiperparatiroid terjadi peningkatan kadar parat hormon, kalsium pun meningkat, fosfat yang turun. Nah, penyebabnya hiperparatiroid ini adalah tumor. Dan wanita bisa ditemui pada waktu laktasi, menyusui, dan hamil. Sehingga yang terjadi ketika hormon parat hormon ini meningkat, akan merangsang kelenjar paratiroid untuk hipertrofi bila terjadi lama. Jadi kalau laktasinya ini diperpanjang atau akibat tumor itu efeknya tidak terkendali dari hiperparatiroid atau peningkatan kadar parat hormon akan menyebabkan hipertrofi. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah rickettsia. Rickettsia ini adalah kejadian patologis di mana sering terjadi pada anak-anak ya. Ditandai dengan defisiensi kalsium dan fosfat pada cairan ekstrasel. Kausanya disebabkan defisiensi vitamin D. Vitamin D ini sudah banyak di dalam tubuh tapi dalam bentuk yang tidak aktif, yaitu dalam bentuk provitamin D. Atau nama latinnya adalah 7-dehidrokolesterol atau provitamin D. Nah, untuk menjadikan vitamin D ya nantinya biar bisa digunakan di dalam pemenuhan kebutuhan vitamin, ini dibutuhkan sinar ultraviolet. Jadi kalau saudara berjemur itu tujuannya adalah untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D. Provitamin D ini bahan baku yang tidak bisa digunakan secara langsung. Kalau vitamin D ini adalah produk yang sudah jadi, produk yang siap untuk digunakan. Nah, setelah terbentuk vitamin D, bukan provitamin D lagi, maka pada traktus digestivus ini akan menyebabkan absorpsi dari kalsium yang tinggi, juga akan menyebabkan akan menyebabkan penurunan dari absorpsi kalsium dan penurunan dari jumlah fosfat. Untuk efek fisiologis dari rickettsia, terjadi hiperplasia, perbanyakan dari kelenjar paratiroid ya. Kekuatan tulang akan menurun, menyebabkan tetani, kejang, dan lain sebagainya. Pengobatannya bisa mengkonsumsi vitamin D dan kalsium fosfat dengan rute pemberian per oral, ataupun jika dibutuhkan segera bisa diberikan secara intravena. Bila vitamin D saja yang diberikan, maka absorpsi peningkatan di traktus digestivus, tetapi absorpsi kalsium tidak ada.
Terus reabsorpsi tulang akan meningkat, tetapi tulang akan cepat habis atau mengalami osteovesikasi. Jadi banyak penggunaan dari vitamin D ini ya harus diikuti dengan konsumsi kalsium. Sebenarnya kalsium kalau pada wanita itu tidak hanya dari intake-nya saja yang diperbanyak, tetapi harus ada hormon lanjutan. Hormonnya yaitu estrogen. Jadi estrogen itu yang nantinya bisa menempelkan kalsium yang saudara konsumsi untuk menempel pada wilayah tulang. Nah, kalau kalsium saja dikonsumsi, fasilitasi untuk menempelkan ke wilayah tulang tidak ada, maka konsumsi kalsium tersebut akan dibuang melalui saluran pencernaan. Ya, percuma. Nah, kadang di dalam pemenuhan pada wanita yang sudah menopause, estrogen kan sulit ya, atau untuk mendapatkan estrogen kan sedikit. Nah, itu bisa menggunakan senyawa fitoestrogen. Nah, fitoestrogen itu adalah senyawa estrogen yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Rebung, kacang kedelai, dan lain sebagainya, semanggi, dan lain sebagainya. Itu banyak kandungan fitoestrogen. Nah, kadang di peternak pun sering kadang seperti ini. Peternak sering mengalami sapinya aborsi. Nah, sering mengalami sapinya aborsi. Terutama pada musim tebu. Tahu ya tebu, tanaman tebu. Nah, ternyata di tebu itu pada wilayah pucuk, daun pucuk yang diberikan makan sebagai bentuk pakan ya pada sapi, itu banyak kandungan estrogen. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa estrogen itu adalah senyawa yang bisa meningkatkan motilitas dari uterus. Nah, kalau di trimester awal, di perkawinan awal, kalau uterusnya itu motil, ya pergerakannya meningkat, maka untuk proses penempelan atau nigasi dari embrio ini sulit, sehingga akan sering terjadi kawin berulang. Nah, untuk itu nanti saudara perlu mensiasati ya, karena senyawa-senyawa hormon ini tidak serta-merta dia hanya diproduksi di dalam tubuhnya dari hewan, tetapi bisa didapatkan dari luar dalam bentuk fitoestrogen ataupun senyawa-senyawa lain. Ya, nanti ini akan berpengaruh terhadap manajemen pemeliharaan. Nah, bila kalsium dan fosfat saja yang kurang, maka nanti pembentukan tulang ini juga, contoh ya, kalsium tambah vitamin D, absorpsi kalsium akan menurun, kalsium di dalam plasma turun, sehingga dalam pembentukan tulang akan terganggu. Karena kita ketahui bersama, tulang ini membutuhkan kalsium sebagai struktur penyusunnya. Terus fosfat, kalau absorpsi fosfat meningkat sama, juga akan berpengaruh terhadap pembentukan dari tulang. Terjadi penurunan pembentukan dari tulang. Berikutnya adalah kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid di sini ada T4 dan T3. Jadi kalau T3 itu adalah triodotironin, kalau T4 itu adalah tiroksin. Nah, ini kelenjar tiroid ini yang sering nantinya menyebabkan stunting syndrome. Di stunting syndrome itu adalah pertumbuhan yang kurang optimal ya, diawali dari 1000 hari pertama. Jadi 1000 hari pertama itu di masa kehamilan. Di masa awal itu harus tercukupi kebutuhan nutrisinya maupun kebutuhan garamnya. Nah, kalau kebutuhan garamnya berapa? 50 mg per tahun. Ini garam yang beriodium ya, bukan garam yang rosok biasa, itu tidak. Nah, terus 1 mg per minggu. Dan kejadian stunting syndrome ini sering kita ketemui waktu dulu kerjasama dengan FKM. Ada pemeriksaan di wilayah pegunungan, di Licin kalau tidak salah. Di Licin saya desanya kurang tahu desa apa. Memang secara ini banyak anak-anak di daerah sana ini yang mengalami stunting, ya stunting. Jadi
dia mengalami pertumbuhan yang kurang optimal. Jadi kelas 5 SD itu kayak masih kelas 1 SD. Anak-anak sangat kecil. Ternyata setelah diteliti banyak faktor ya, salah satunya gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah adanya penggunaan garam yang tidak beriodium. Jadi garamnya ya garam biasa, itu garam brosok. Nah, oke, saya lanjutkan. Hormon tiroid ini ada namanya adalah TSH, thyroid stimulating hormone, diproduksi di hipotalamus. Nantinya akan mengeluarkan TSH-RH, berpengaruh terhadap organ selanjutnya, yaitu hipofisis anterior. Hipofisis anterior akan memproduksi thyroid stimulating hormone, berpengaruh terhadap kelenjar tiroid dan menghasilkan tiroksin. Tiroksin ini adalah T3. Nah, maka dengan adanya tiroksin, kecepatan metabolismenya akan meningkat, energi akan terpenuhi, dan kebutuhan energi akan meningkat, terutama pada suhu dingin. Nah, kalau dari kebutuhan tiroksin atau TSH ini tidak tercukupi karena akibat adanya gizi yang kurang sesuai, maka tiroksin tidak bisa terbentuk, metabolisme akan menurun, energi tidak terpenuhi. Nah, ini yang bahaya ya, terutama pada anak-anak pada fase pertumbuhan. Berikutnya, efek metaboliknya dari tiroksin tersebut atau tiroksin stimulating hormone merangsang metabolisme kecuali di otak ya. Jadi ini kalau pertanyaan ada kecuali ini sering menjadi pertanyaan. Contohnya efek metabolisme pada hormon thyroid stimulating hormone tidak terjadi pada organ. Nah, saudara bisa jawab otak, retina, limfa, testis, dan paru. Di metabolisme karbohidrat, ini protein dan lemak akan terjadi peningkatan akibat adanya hormon tiroksin, stimulating hormone. Terus pertumbuhan tulang pun akan meningkat. Nah, bisa terjadi abnormalitas pada kondisi produksi tiroid yang terlalu berlebih. Apa yang menyebabkannya? Ternyata adalah LATS atau long acting thyroid stimulation antibody ya, juga bisa menyebabkan peningkatan dari tiroksin, serta adenoma kelenjar tiroid atau kanker pada kelenjar tiroid. Nah, gejala intoleransi panas, berkeringat, rasa lelah, dan tidak bisa tidur, serta berat badan yang turun. Karena pemenuhan energinya tidak mencukupi akibat penurunan dari kadar tiroid stimulating hormone. Berikutnya adalah hipotiroid atau disebutnya goitrogenesis. Hipo ini adalah kekurangan hormon tiroid. Nah, ditandai dengan apa? Terbentuknya pembesaran kelenjar tiroid, retensi koloid, dan air dalam folikel atau tumor. Jadi bengkak, tampak bengkak pada wilayah kelenjar tiroid. Penyebabnya bisa disebabkan oleh defisiensi dari yodium tadi, garam beriodium, atau goiter endemik atau goitrenic area. Nah, di hipotalamus juga sama, dia mempengaruhi hipofisis anterior, mempengaruhi kelenjar tiroid, memproduksi T2, T3, dan 4. Apabila terjadi peningkatan tireoglobulin akan menyebabkan kelenjar yang membesar, tiroksin yodium tidak ada, feedback negatif, TSH akan meningkatkan dari kelenjar folikel. Berikutnya adalah hormon androgen. Hormon androgen ini adalah hormon yang berpengaruh pada kelamin ya, ciri kelamin sekunder dan lain sebagainya. Contohnya adalah LH, luteinizing hormone, atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone, atau ACTH. Nah, LH, ICSH, ACTH ini akan berpengaruh terhadap sel intestinal Leydig ya, korteks adrenal, akan menyebabkan pengeluaran dari hormon androgen.
Nah, sekresinya ini pada puncaknya pada umur 20 tahun dan setelah itu akan menurun. Nah, ini adalah pada fase dewasa kelamin. Dari hormon ini akan berpengaruh juga terhadap penulangan dan lain sebagainya. Untuk itu dalam pemilihan hewan penggemukan ya, jadi kalau ilmu ini bisa diterapkan di pemilihan hewan penggemukan, kalau saudara punya rencana usaha untuk menggemukkan hewan ya, itu jangan dimulai dari kecil. Karena apa? Biaya kos untuk pemeliharaannya akan semakin tinggi. Dan hormonnya pun masih belum optimal. Bagaimana yang bagus? Yang bagus adalah kondisi pada hewan tersebut sudah dewasa kelamin. Kalau sudah dewasa kelamin, pakan yang kita berikan itu bukan untuk pertumbuhan tulangnya, tapi lebih ke arah pertumbuhan massa daging dan lemak. Sehingga keuntungan akan bisa didapatkan. Ya, itu caranya. Bagaimana untuk cara membedakan dewasa kelamin atau tidak? Pada beberapa hewan ada ciri kelamin sekunder. Contoh testisnya sudah aktif. Kalau di hewan ruminansia sudah poel. Tahu ya poel ya? Giginya tanggal. Sepasang itu berarti dia umurnya berapa. Atau kalau pada hewan betina yang bertanduk, bisa terlihat legok tanduknya itu. Jadi ketika hewan tersebut hamil dan melahirkan produksi laktasi, maka akan terjadi ekspansi kalsium yang berlebihan di dalam tubuh. Akibatnya apa? Muncul legokan sebagai bentuk kekurangan kalsium pada saat hamil ataupun saat melahirkan atau laktasi. Ya, itu ciri yang bisa saudara gunakan nanti sebagai bekal barangkali nanti mau menjalankan usaha penggemukan hewan, terutama sapi, kambing, dan domba. Oke, saya lanjutkan. Nah, fungsinya adalah ciri kelamin sekunder ya. Ciri kelamin primernya adalah dengan perkembangan organ reproduksinya. Sekundernya dari rambut, contohnya rambutnya menjadi lebih kasar dan distribusi khas. Terus kulit juga lebih kasar, peluhnya lebih besar, lemaknya lebih banyak, dan warna menjadi lebih gelap. Terus suara akan berubah, lebih ngebas, lebih besar. Jakun ya, ini jakun lebih aktif atau lebih besar. Terus pinggul pun pada beberapa hewan betina akan berpengaruh. Nah, ini yang wajib kita ketahui. Pada kondisi usia 45 tahun ke atas, pada laki-laki terjadi namanya andropause. Jadi ciri kelamin sekundernya sudah berhenti. Kalau pada wanita ini akan terjadi menopause. Nah, menopause ini juga estrogennya akan berkurang. Maka penyerapan nanti akan muncul pada masalah penulangan ya. Contohnya sering nyeri sendi, terus mulai bungkuk dan lain sebagainya. Kalau orang tua kenapa bungkuk, bukan dia tidak minum anlin dan lain sebagainya, dia sudah minum atau mengkonsumsi kalsium dalam bentuk susu dan lain sebagainya, tetapi fitoestrogennya dia belum. Ya, fitoestrogen itu yang tadi saya sampaikan bisa dari tanaman semanggi, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, gejalanya bisa dalam bentuk rasa tertekan, hipertensi ya, darah tinggi, pusing, bahkan psikis. Maka nanti kalau saudara menemui pada orang-orang 45 tahun ke atas, lebih gampang marah, lebih gampang hipertensi, psikis, dan lain sebagainya. Ini adalah gejala dari perubahan hormon. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah estrogen. Ini adalah ciri pada kelamin betina. Nah, pada estrogen ini dia disekresi oleh ovarium maupun korteks adrenal dalam jumlah yang sedikit pada korteks adrenal. Fungsinya adalah bisa mencirikan sebagai kelamin primer, di mana di uterus akan lebih peka terhadap rangsangan mekanis dan oksitosin ya, dan terjadi proliferasi endometrium. Endometriumnya berkembang, selnya ya lebih aktif. Terus pada tuba fallopi peka terhadap rangsangan mekanis dan oksitosin, serta proliferasi endometrium dan silia lebih banyak dan lebih aktif.
Cilia ini bisa kita amati dalam bentuk sediaan histopatologi atau histopat ya. Vagina mengalami kornifikasi dan pada ciri kelamin sekundernya akan memunculkan aktivasi dari kelenjar mami, pinggul, suara, lemak, dan garis epifise menutup lebih cepat. Garis epifise pada penulangan. Oke. Berikutnya adalah progesteron. Nah, progesteron ini disekresinya adalah di plasenta maupun corpus luteum. Ya, plasenta maupun corpus luteum. Nah, progesteron ini berkebalikan dengan estrogen. Kalau estrogen itu adalah meningkatkan motilitas atau aktivasi dari uterus. Tapi kalau progesteron ini menekan kinerja dari uterus. Menekan ini dalam artian motilitasnya. Nah, kelenjar dan pembuluh darah akan meningkat, fase sekresi, kurang peka terhadap rangsangan mekanis. Ini yang digunakan pada progesteron. Dan oksitosin sebagai anti-arbodus. Jadi kalau yang estrogen, hewan hamil, saudara berikan estrogen, maka akan terjadi motilitas dari uterus, bisa menyebabkan abortus. Tapi kalau progesteron ini adalah sebagai penguat dengan cara dia menekan kepekaan dari sel uterus terhadap rangsangan mekanis maupun dari hormon oksitosin. Yang kedua adalah di tubuh fallopinya efeknya sama dengan yang ada di uterus dan katabolisme baik itu karbohidrat, protein maupun lemak akan meningkat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Monggo silakan barangkali ada pertanyaan mengenai mata kuliah endokrinologi yang kedua. Sebelum nantinya kita akan lanjutkan dengan praktikum. Permisi dokter, Ya. izin bertanya terkait pengumpulan tugas makalah dan PPT di Hebat itu, Dok. Di Hebat itu masih tersetting untuk maksimal 1 file saja itu, Dok. Jadi gimana gitu? Oh ya. Ini aja. Filenya itu kan ada makalah dan PowerPoint ya. Iya, Dok. Nah, itu gini, makalahnya setelah makalah ya, itu nanti PowerPoint-nya ditempel di sana. Bisa enggak? Oh, digabung aja gitu ya, Dok? Ya, digabung. Oh, Jadi gitu. di PowerPoint-mu itu digabungkan ke makalah jadi satu. Biar nanti satu kesatuan gitu, enggak bisa ya. Caranya gimana ya? PowerPoint-nya tadi kamu print screen kan bisa toh, di print screen, terus diedit, dipin ya, dipotong itu, terus dikopikan ke Word-nya. Nah, nanti setelah jadi semua rubah ke PDF, baru diupload. Nah, sehingga nanti kalau tugas tersebut tidak terpisah antara PowerPoint dan makalahnya. Tapi kalau untuk PowerPoint, semisal dok saya masih ada perubahan nanti, boleh silakan nanti. Ketika ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan ya enggak usah. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin kita mulai pembahasan praktikum yang kemarin ya. Mungkin saya bisa dibantu untuk menampilkan hasil kemarin. Ada yang sudah mengerjakan atau sudah menyajikan dalam bentuk tabelnya? Saya sudah, Dok. Ya, monggo ditampilkan di share screen. Nanti untuk ujian praktikumnya itu teori ya, teori. Jadi, maksud saya multiple choice, tidak saudara membuat preparat kata terus enggak. Jadi multiple choice saudara belajar saja, mulai dari otot polos ya, terus kepekaan saraf perifer dan muskulus otot rangka oleh gastrocnemius ya,
sama otot jantung. Dipelajari apa yang menjadi obat-obat yang berpengaruh, terus bagaimana mekanisme kerjanya, apakah menaikkan, menurunkan, dan lain sebagainya. Oke, ini yang kemarin ya, sudah semua ya. Mungkin diperbesar lagi, Dik. View-nya diperbesar lagi. Oke. Baik, nah ini ya sudah bisa kita amati di depan bahwa kemarin kita melaksanakan praktikum menggunakan otot jantung ya. Otot jantung ini sama perihal kinerjanya dengan otot rangka. Tetapi otot jantung dan otot rangka sangat akan berbeda dengan otot polos, terutama pada reseptor penggunaan bahan kimia. Nah, bahan kimia yang kita gunakan kemarin ada 3 ya, ada adrenalin, ada atropin sulfat, dan ada asetilkolin. Nah, sekarang kita nanti harus membandingkan antara kondisi sebelum diberikan perlakuan dengan yang diberikan perlakuan. Nah, mungkin nanti yang sudah diberikan perlakuan normalnya kemarin berapa, Dik? Belum ditulis ya ini ya. Nilai normal Gimana, awal. dokter? Nilai normal awal. Contoh ya, denyut jantungnya berapa, normalnya belum ya. Yang paling atas ini bukan, dok? Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, oh ya, normal. Oke, baik ya. Kita membandingkan nilai normal dengan nilai yang kita berikan perlakuan. Nah, mungkin di bawahnya, Dik, bisa nanti ditambahi. Coba ini di nomor 7 itu ke bawah, diklik di sini, ditambahi satu baris lagi. Ah, oke. Hasil. Itu hasil. Oke. Baik. Nah, sekarang kita amati. Untuk nilai normal ya, terutama dari perlakuan suhu dulu ya, perlakuan dari suhu. Nah, pada normal itu satuannya adalah rata-ratanya adalah 76,4. Kita genapkan 76 ya, 76 detak per menit ya. 76 detak per menit. Oke. Sekarang kita lihat untuk rata-rata dari penggunaan ringer suhu ruang. Hasilnya adalah 65 ya, 65. Oke. Berarti sesuai ya, sesuai. Dalam artian dia tidak berpengaruh jauh terhadap kondisi normal di dalam tubuhnya. Oke, sesuai teori. Di bawah jadi, oh ya gak apa-apa, sesuai teori. Nah, berikutnya kita lihat di suhu dingin. Suhu dingin, nah, kalau saudara berada di suhu dingin, ini cenderung terjadi penurunan dari denyut jantung. Karena apa? Metabolisme kita akan menurun. Sehingga dari penurunan metabolisme yang terjadi, secara otomatis kinerja dari jantung akan ikut menurun. Nah, kalau sesuai dengan hasil yang didapatkan, nilainya adalah 54 ya. 54. Coba saudara amati di suhu ruang dari penggunaan ringer adalah 65. Maka ini sesuai dengan teori. Berarti terjadi penurunan kontraksi otot jantung pada kondisi dingin atau pada suhu dingin. Usahakan suhunya untuk disampaikan. Oke, sudah. Baik, berikutnya adalah ringer pada suhu hangat. Nah, secara teori, pada manusia yang metabolismenya tinggi pada suhu yang tinggi, ini akan menyebabkan denyut jantung yang meningkat atau terjadi peningkatan dari denyut jantung.
Nah, maka yang didapatkan di hasil kebetulan ini hasilnya adalah kurang sesuai atau tidak sesuai dengan teori. Karena apa tidak sesuai dengan teori? Pertama adalah jumlah dari pengamatannya tidak banyak. Dan biasanya perlakuan yang terakhir ya. Benar ya, perlakuan terakhir ya ini ya. Kemarin ya, Ringer Iya, suhu hangat. Nah, ini menyebabkan gambarannya tidak sesuai dengan teori. Jadi kalau di teori yang muncul dengan penggunaan ringer di suhu hangat itu adalah minimal di atas dari normal. Ya, minimal di atas dari normal atau mendekati dari normal. Sedangkan yang kita amati adalah di bawah dari detak jantung pada penggunaan ringer di suhu dingin. Ya, itu yang teramati. Terus adrenalin. Adrenalin meningkatkan atau menurunkan kira-kira? Meningkatkan ya. Jadi adrenalin itu fungsinya adalah meningkatkan denyut jantung. Jadi kalau saudara lihat mungkin di film dan lain sebagainya, kejadian terjadi shock jantung tiba-tiba berhenti jantung ya, denyut jantungnya berhenti. Nah, yang diinjeksikan itu biasanya langsung intrakardial itu adalah adrenalin. Ya, fungsinya adalah untuk meningkatkan nilai jantung. Nah, oke, kita amati nilai jantungnya adalah 50,8. Nah, karena penggunaan dari senyawa-senyawa kimia ini adalah setelah dari perlakuan pada suhu ya, maka yang kita amati bagaimana nilai fluktuatifnya di antar senyawa kimia tersebut. Nah, kalau di adrenalin bisa teramati bahwa nilainya adalah 50,8. Ya. Anggap aja ini adalah nilai standarnya mendekati nilai 54 tadi yang suhu dingin. Terus atropin sulfat dia naik atau turun harusnya ketika diberikan pada otot jantung. Turun ya. Turun, harus turun. Atropin sulfat itu turun. Kalau saudara tidak percaya, saudara mau menganestesi hewan, premedikasinya menggunakan atropin sulfat. Sedatifnya menggunakan atropin sulfat. Jadi kinerja dari otot rangka, otot jantung itu akan menurun. Berikutnya asetilkolin. Nah, asetilkolin juga menurun. Maka asetilkolin ini adalah kinerjanya menurunkan, ya. Berbeda kalau diberikan pada otot polos. Ingat-ingat, kalau otot polos kinerjanya adalah meningkatkan. Kalau pada otot jantung kinerjanya adalah menurunkan. Maka adrenalin sesuai, atropin sulfat sesuai, dan asetilkolin sesuai. Yang tidak sesuai ini hanya pada penggunaan ringer di suhu hangat. Oke ya. Coba kita lihat lagi di bawahnya, data selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kelompok selanjutnya ya ini ya. Benar, Dik. Tabel 2 ini Iya, kelompok Dok, siapa? yang diautomasi. Oh, ini yang diautomasi. Oke. Yang diotomasi yang pertama kita lihat adalah bahwa jantung katak itu masih bisa berdetak ya. Pada kelompok 1 tidak berhasil, kelompok 2 tidak berhasil, dan kelompok 3, 4, dan 5 berhasil. Banyak kelompok yang berhasil untuk menjalankan automasi. Dan ditandai masih ada detaknya. Dengan detak yaitu 53,3. Nah, pada otomasi ini, ya, memang tergantung dari individu katak tersebut. Apakah itu dari awal ataukah memang sudah setelah perlakuan baru diautomasi. Intinya jantung ketika diautomasi karena dia sistem kinerjanya itu adalah otomatis, maka dia bisa berdenyut tanpa harus menempel pada tubuh. Oke ya, punya persarafan sendiri, diawali di S-anode ya. Pacemakernya di sana berdenyut bahkan nanti ke wilayah atrium dan ventricle. Nah, bisa teramati ya sesuai dengan teori. Terus
ringer suhu ruang. Ringer suhu ruang sesuai dengan teori sama ya. Ringer suhu ruangnya 53. Terus ringer suhu dingin terjadi penurunan ya. Sesuai dengan teori juga. Ringer suhu hangat ya. Ini yang saya katakan sesuai dengan teori karena mendekati dari minimal adalah mendekati dari nilai normal ya. Terus adrenalin ini habis ya adrenalin. Nanti silakan gunakan data yang ada. Atropin sulfat ini menurun. Kalau dilihat dari mana? Katakan menurun 42 ini saya lihat dari nilai normal di 53,3. Nah, kalau dilihat dari ini maka terjadi penurunan atropin sulfat. Penggunaan dari atropin sulfat akan menyebabkan penurunan dari kontraksi otot jantung. Maka jawabannya adalah sesuai dengan teori dan yang asetilkolin adalah sesuai dengan teori. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, efek dalam menekan kinerja otot jantung, mana yang lebih memberikan hasil signifikan, apakah atropin sulfat atau asetilkolin? Jawabannya mana? Asetilkolin. Asetilkolin ya, jawabannya adalah asetilkolin. Karena asetilkolin yang memberikan respon paling signifikan dibandingkan dengan atropin sulfat. Oke. Berikutnya tabel 3 ini jantung katak yang di blok parsial. Di blok parsial itu adalah kita berikan klem. Ya. Kemarin kita klem tujuannya adalah menciptakan blok nervus ya. Apakah masih bisa bekerja jantung katak tersebut? Nah, ternyata setelah diblok masih bisa, ada 2 kelompok yang berhasil, yaitu dengan 78 detak per menit. Nah, kalau pada ringer suhu ruang tidak ditemukan ya. Apa yang menjadikan tidak ditemukan ini denyut jantungnya kira-kira apa deh? Ya, itu kayaknya kemarin bukan ditemukan tapi emang nggak ngitung gitu, nggak memakai ringer suhu ruang. oh enggak dihitung, oke. Karena saya agak aneh kenapa di sini kosong tapi di suhu dingin muncul kan seperti itu. Oke ya. Oke, nanti ringer suhu ruangnya samakan dengan normal saja, enggak apa-apa, 78 ya. Oke, terus ringer suhu dingin, nah ini kita lihat terjadi penurunan, tapi tidak begitu signifikan. Ya, tidak begitu signifikan. Bisa jadi kemarin ya, ininya apa? Penyimpanannya suhunya nanti diikuti datanya ya. Apakah suhu yang digunakan ini sama dengan suhu yang di atas menghasilkan hasil yang penurunan 40 sampai 40-45, apakah berbeda? Nah, mungkin kalau ada datanya bisa dimasukkan. Sehingga evaluasinya adalah suhu dingin yang digunakan ini dinginnya berapa? Nah, lebih rendah atau hanya 40 atau 50 dan lain sebagainya. Karena kemarin suhu dinginnya bisa sampai 16 kalau tidak salah. Ya, nanti tolong disampaikan suhunya ini. Terus asetilkolin ini juga terjadi penurunan kalau dilihat dari nilai normalnya. Oke, ke bawah lagi. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Oke. Itu yang menjadi pembahasan saya ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Intinya di dalam kinerja otot jantung itu ya, asetilkolin ini adalah menurunkan. Kalau di otot rangka, asetilkolin juga menurunkan. Tapi kalau di otot polos, asetilkolin adalah meningkatkan. Kalau yang atropin sulfat di otot di otot polos dia akan meningkatkan. Tapi kalau di otot jantung dia akan menurunkan dan di otot rangka dia akan menurunkan kontraksi dari otot rangka tersebut. Kalau adrenalin dia akan meningkatkan di otot jantung dan otot rangka, tetapi kalau adrenalin diberikan di wilayah dari otot polos itu adalah menurunkan dari motilitas. Oke ya, itu yang
wajib dipegang sebagai kuncinya. Kalau di suhu yang dingin tentunya akan menurunkan semuanya. Tidak hanya otot polos, tidak hanya otot jantung maupun otot rangka ya. Ketika suhu dingin dia akan menurunkan. Tetapi ketika suhu hangat atau suhu meningkat itu akan meningkatkan dari metabolisme. Oke ya. Sehingga pada saat metabolisme itu meningkat ya, suhu tubuh akan naik, maka nafsu makan pun akan turun. Ya. Contoh kalau saudara memperhatikan ayam layar, broiler, dan lain sebagainya, dengan kepadatan yang tinggi, dengan suhu yang meningkat, ya, terutama yang bukan di close house, ketika siang hari dia nggak akan mau makan. Karena metabolisme tubuhnya meningkat, metabolisme sel dan ototnya meningkat. Sehingga nafsu makan pun akan menurun. Tapi kalau pada kondisi yang dingin, ya, nafsu makannya pun akan naik. Sama pada manusia juga seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Cukup? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mewakili tim teaching ya. Dr. Pugu, Dr. Tawi, mohon maaf apabila selama perkuliahan 14 tatap muka, baik itu praktikum dan perkuliahan, banyak salah, datang telat, terus penyampaiannya kurang bagus dan lain sebagainya, mohon dimaafkan ya. Sama juga kesalahan saudara juga sudah kami maafkan ya. Tugas saudara selanjutnya adalah untuk belajar. Semoga nanti harapan kami di pertemuan UAS ya, ujian akhir semester, saudara bisa optimal ya dari hasil belajar dan penyampaian kuliah kami, dan saudara bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu harapan saya ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan ke-14, pertemuan terakhir dari fisiologi ini. Semoga bermanfaat dan semoga tidak bertemu saya kembali di semester genap selanjutnya, lulus semua ya. Itu yang kami harapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Mohon izin live ya. Belajar ya, Dek ya. Siap, dok.